abang gimana nih? Tadi katanya Kristus itu Yesus. Betul? Kristus ya, iya. Nah, Betul. sekarang kalau Kristus palsu berarti Yesus palsu kan? Dari mana datanya palsu? Kok bisa palsu? Kan Kristus palsu kan katanya tadi yang Kristus ini cuman Yesus. Maksudnya ayat itu bang, di situ ayat itu termasuk kan situ kan penyesat bang. Ya memang penyesat ini memakai ada nama Yesus. Penyesatnya mengaku-ngaku Yesus tapi bukan Yesus. Ya bang, maksudnya bang untuk berhati-hati, kan untuk berhati-hati bang ayat itu. Orang Yahudi diminta berhati-hati kepada Yesus palsu. Kan cuma orang Yahudi bang, untuk semua manusia. Kata siapa itulah kalian? Yesus itu berbicara hanya kepada Bani Israel. Tidak pernah Yesus berbicara kepada di luar Bani Israel. Kan sudah dibilang bang, karena bang tadi yang baca ayatnya tadi. Jadi kalau Nah itulah yang saya katakan, itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu bukan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu bukan Yesus. Itu kata siapa? Ya, itulah yang ditanya, siapa dia yang mengaku Yesus ini? Kan Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada cuma satu. Loh, tadi dibaca dalilnya Kristus palsu, kok cuma satu? Penyesat datang memakai namaku. Penyesat itu berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya bernama Yesus, bergelar Kristus. Lengkapnya Yesus Kristus, tapi palsu. Maksudnya loh bang, ayat itu untuk berhati-hati kan? Kan itu berhati-hati bang untuk kedepannya. Maksudnya itu loh bang, bukannya maksudnya dia Kristus palsu. Berhati-hati untuk orang Yahudi. Orang Yahudi abad pertama berhati-hati kepada makhluk yang ngaku Yesus. Sedangkan kalian tidak berhati-hati karena kalian tidak dikenal Yesus. Bukan kalian yang menerima pesan itu. Murid Yesus yang berhati-hati. Kalau Kristen enggak, malah menyembahnya. Makhluk yang mengaku Yesus itu malah kalian sembah. Makanya orang Yahudi sekarang itu tidak jadi Kristen. Begitu saudaraku. Jadi gimana? Tadi kan abang kasih 5 poin. Tadi kan pertama ini, yang 4 poinnya apa lagi tadi bang? Itu yang dibahas. Katakan seringan ini bang. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Kalian makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja menyembah Yesus. Kalian lakukan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan jangan bersunat. Kalian tidak bersunat. Yesus tidak mengajarkan kemudian Natalan. Kalian Natalan. Jadi banyak poinnya nih bang. Oh, iya. Kan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan, memerintahkan poin-poin kekristenan. Kenapa bang bilang poin kekristenan bang? Di mana Yesus kemudian menyebut Kristen, gereja, Natal, pendeta, pastor, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia? Di mana Yesus mengajarkan itu? Semua itu nggak pernah. Terus di mana Nabi Muhammad mengajarkan surat ini? Oh, Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran mulai dari surah Al-Alaq, Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas, itu Nabi Muhammad semua yang mengajarkan. Sekarang terus kami perintah Nabi. Oke, lanjut. Semua yang umat Islam lakukan itu perintah Nabi Muhammad. Semuanya. Karena dia datang di atas muka bumi bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Diperintahkan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka agar mereka kemudian berfikir. Nah, itu perintah. Nah, sekarang Matius 28:20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kalau ternyata Yesus tidak pernah memerintahkan makan babi,
dan kalian makan babi. Kalau Yesus tidak pernah memerintahkan ibadah minggu, kalian ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja, kalian ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat, kalian tidak bersunat. Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen, kalian menjadi Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Natalan, kalian Natalan. Berarti yang keluar dari kubur bukan Yesus asli. Ternyata jadi situ, dengar Bang ya, saya jujur ini ya. Sebenarnya kan saya kan udah lama dengar-dengar Abang ini di TikTok. Tapi benar juga ya. Abang sebenarnya itu cerewet. Nggak satu-satu ngomongnya. Jadi saya kan tanggapi satu dulu Bang ya. Tadi nomor 2 tentang makan babi kan Bang. Ya, silakan. Tadi Abang bilang tetangga makan babi. Ternyata Kristen makan babi kan Bang. Tapi Ada nggak Yesus mengajarkan itu makan babi? Agama. Ada nggak Yesus mengajarkan Abang dulu makan baru babi? tanggap ya. Nggak putus-putus. Kalau di itu Bang, menurut makan atau nggak makan babi Bang, kalau di perjanjian lama itu masalah makan babi itu khusus orang Israel Bang sebenarnya. Berarti kalian bukan pengikut Yesus kan? Iya kan? Ya, Yesus datang untuk menggenapi itu Bang. Untuk menggenapi. Menggenapi itu yang haram jadi halal gitu maksudnya. Bukan. Haram, babi haram ketika digenapi jadi halal gitu. Kan sekarang emang Yesus ada dari Yesus yang malah makan babi itu ada di perjanjian baru. ada di pernyataan Yesus di dalam Matius 5 nomor 19. Lukas 16:17. Mana, Bang? Barang siapa yang meniadakan haramnya babi. Baca Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dari Taurat itu lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat paling rendah dalam kerajaan langit. Tuh. Ancaman Yesus. Itu ancaman Yesus. Barang siapa yang menghalalkan babi. Itu ancaman Yesus. Barang siapa yang menghilangkan setitik dari Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah, paling hina di kerajaan langit. Nah, coba kau haramkan, coba kau hilangkan haramnya babi. Menurut Yesus kau di mana? Hah? Gimana tadi Bang? Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah, terhina di dalam kerajaan langit. Menurut dalil ini, kalau orang menghilangkan haramnya babi dan mengajarkan kepada orang lain, menurut Yesus orang itu menempati tempat terhina atau tidak? Kalau di perjanjian baru Bang, perintah Yesus itu cuma satu Bang. Gak ada perintah Yesus. Udah. Makan babi. Ya udah. Silakan Anda makan babi. Yang pasti kami umat Islam tahu bahwa Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Ternyata yang kalian ikuti makan babi bukan Yesus anak Maria, tapi sosok lain. Dah. Coba yang naik yang sedikit berilmu, silakan. Jangan yang tidak paham Bible tapi cuman selir nafsunya doang. Halo, semangat malam saudara Gultom, sorry. Silakan. Halo. Buka kamera.
Nggak bisa buka kamera. Semangat malam Saudara Gultom. Dah nggak ada suara. Turun di bawah bang. Di bawah aja. Jangan lupa cebokin babinya. Saudara Samuel Pratama Ginting Tandilinti Mingkondong Diobela, selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa buka kamera Bang Ginting. Iya, dari mana saudara, Katolik atau Protestan? Protestan. Baik, sudah dengarkan tadi? Belum. Nah, ini ada yang keluar dari kuburan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Siapa yang memerintahkan kalian kemudian untuk menjadi Kristen? Ya teman-teman yang didatangi misionaris untuk dimurtadkan, tengoklah ini ya kan ya. Mereka datang, mari kita masuk Kristen, mari kita masuk Kristen, karena tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Mari kita, setelah kita ke Kristen, kita ke gereja, kita makan babi. Oke, yang sudah bersunat mungkin disuruh sambung kulupnya dengan paha ayam. Terus apalagi? Enggak lagi kita sholat, enggak lagi puasa, enggak lagi semua yang dalam Islam. Semua yang kita lakoni adalah ajaran mereka, ke gereja, nyembah Yesus, Natalan, bla 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 bla. Ternyata Yesus anak Maria tidak pernah memerintahkan hal-hal tersebut. Jadi yang memerintahkan mereka melakukan itu siapa? Makhluk yang keluar dari kubur ini siapa? Kok beda dengan Yesus anak Maria gitu loh. Semangat malam saudara. Malam juga, bisa buka kameranya. Bisa. Dari sekte mana bang? Protestan? Kita Kristen Pak Ustadz. Kristen, Protestan berarti ya. Kristen Pak Ustadz. Oke, baik. Tentu sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan dan kita uraikan bersama teman-teman Kristen yang lain. Bagaimana tanggapan saudara? Lakukanlah segala perintah, lakukanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Termasuk ke gereja, makan babi, tidak bersunat, Natalan. Siapa dia ini bang yang memerintahkan kalian melakukan itu? Itu siapa? Itu perintah Tuhan Yesus. Di mana Yesus anak Maria pernah mengajarkan seperti itu? Gini loh Pak Ustadz, aku juga ini kurang ngerti ini lah Pak Ustadz. Ini saya juga mau nanya ini, saya Kristen ini. Nah, apa aja syaratnya ini kalau mau jadi Muslim ini Pak Ustadz? Pertama berakal. Berakal ya Pak Ustadz ya? Iya, berakal dulu. Harus mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oh gitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Mengakui Yesus bukan Tuhan, mengakui Bible bukan firman Tuhan, mengakui gereja bukan rumah Tuhan, mengakui Paulus bukan rasul Tuhan, baru bisa masuk Islam. Gitu. Kalau masih mengakui Yesus Tuhan, itu belum bisa masuk Islam. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Gini loh Pak Ustadz, kan kita ini kan apa aja persyaratan, contohnya berarti berakal ya tadi ya, berakal harus itu ya Bang ya. Iya. Dasar kita dulu untuk pertama itu contohnya Pak Ustadz harus belajar dulu Pak Ustadz atau gimana? Atau langsung aja jadi berakal, mengakui Muslim bahwa Kristen itu salah, bukan jalan menuju surga. Ditakutkan ketika bukan dasar pijakan itu, kemudian masuk Islam, nanti rindu makan babi, rindu pesta di gereja, rindu alkohol,
sampai Nah, kembali lagi itulah ke Kristen. Harus itulah mengakui makanya ini. dulu. Oh, Iya, ya, gimana? ya, Pak. Gini Pak Ustaz, kan saya ini juga peminum alkohol, tapi kan maunya saya itu kan kalau mau jadi Islam nanti ini nggak mau lagi gitu, nggak mau lagi minum alkohol gitu loh Pak Ustaz. Itu makanya minta syarat kepada Ustaz, apakah apa aja syaratnya kalau mau jadi Islam, ya betul bilang tadi Pak Ustaz, Iya, harus berakal dulu kan gitu. Apakah ada berakal. kata-kata dari Pak Ustaz dulu biar saya bisa pertimbangkan nanti gitu loh Pak Ustaz. Iya. Jadi kalau mau masuk Islam itu yang pertama, karena Anda Kristen Protestan, Anda harus mendudukkan doktrin dan dogma Anda dulu dan mengatakan bahwa memang Protestan ini salah, agama saya yang sebelumnya ini keliru. Yesus itu bukan Tuhan. Itu dulu. Ya, ya. Bible itu bukan firman Tuhan. Kalau itu sudah Anda penuhi dalam diri Anda sepenuh hati ikhlas mengakui itu, baru bisa masuk ke Islam, belajar Islam. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Karena Islam itu waliyatazakkara ulul albab. Diperuntukkan hanya untuk mereka yang berakal sehat. Gak bisa orang masuk Islam kalau tidak berakal sehat. Bagaimana Anda mau masuk Islam? Di Kristen agama Anda cuma 1 kali seminggu. Di Islam 5 kali sehari. Harus sujud kepada pencipta langit dan bumi. Baru sholat, belum yang lain. Bagaimana Anda bisa menundukkan hati dan tubuh Anda yang selama ini sampai usia Anda tidak pernah tunduk kepada perintah Tuhan. Hanya perintah gereja Anda lakukan. Tiba-tiba masuk di Islam, di ajaran yang begitu berat. Kalau Anda sekarang ini tidur sampai bodoh juga bisa. Kalau di Islam enggak. Tengah malam harus bangun ibadah. Subuh masih gelap harus bangun lagi ibadah. Dan itu dilakoni bukan cuma sehari. Seumur hidup sampai mati. Apa bisa? Jadi Islam itu harus berakal. Kenapa bisa diterima itu semua? Setelah menyadari bahwa keberadaan saya di muka bumi ini memang hanya untuk beribadah. Bukan untuk yang lain. Adapun makan, minum, nonton dan seterusnya itu hanya pelengkap-pelengkap biasa. Yang utama adalah ibadah. Kalau Anda sudah sadar di situ, ya baru bisa masuk Islam. Karena Islam itu ketundukan, berserah diri, meninggalkan keinginan daging, tunduk kepada perintah Tuhan. Kalau di agama Anda, ya segala sesuatu boleh dimakan, segala sesuatu halal. Tiba-tiba mau masuk Islam, berat itu. Islam itu berat. Berat ya. Itulah pengen juga belajar Pak Ustaz, siapa tahu kan rencana juga nantilah. Tapi kan saya juga butuh lah gimana pemahaman dari Pak Ustaz gitu loh, supaya saya bisa. Ya. Kalau dalam Islam konsep Tuhan itu satu. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan tidak setara dengan makhluk. Artinya Anda harus melumpuhkan konsep agama Anda yang terdahulu dulu. Tuhan 3. Tuhan bergantung kepada Tuhan yang lebih senior. Tuhan anak manusia dan manusia. Tuhan setara dengan seluruh makhluk yang disebut manusia. Anda harus hilangkan itu dulu. Baru bisa masuk dalam materi-materi kajian Islam gitu. Tapi kok tiba-tiba hilang kenapa? Turun sendiri kah? Silakan. Turunkan Pak Ustadz. Iya, moderator kayaknya. Silakan. Kenapa turun? Kenapa turun Pak Ustadz? Moderatornya di bawah, moderator mungkin karena Anda merokok atau apa gitu. Iya, silakan. Ya. Jadi perbandingan agama Anda dengan saya nih, contoh, Qul huwallahu ahad. Kenapa ya? Merokok, Anda merokok. Enggak ada nampak Pak Ustadz, enggak ada nampak. Tadi sempat ada asap sih sebenarnya. Saya tengoknya juga. Ya. Kenapa begini dia ya? Iya. Ya.
Kenapa ini ya? Kena pelanggaran kan? Gimana? Halo, semangat malam Pak Pendeta Segi Ministry. Halo. Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang Juma. Siap malam Bang, malam. Iya. Apa kabarnya, Bang? Baik. Oh iya. Gimana mau diskusi apa, Bang? Ini terkait Matius 28:20 ini Bang. Di mana di situ ada perintah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke. Nah, makhluk ini atau sosok ini mengajak orang Kristen melakukan segala sesuatu tentu yang sudah dipraktekkan hari ini oleh orang-orang Kristen. Karena tidak mungkin tidak. Tidak mungkin itu hanya omong kosong doang. Tapi tentu orang Kristen melakukan perintah daripada apa yang diinginkan atau yang diperintahkan sosok ini. Pertanyaannya, adakah anak Maria mengajak kemudian manusia untuk melakukan praktek-praktek rutinitas ritual kekristenan? Seperti Natal, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus. Apakah memang anak Maria pernah memerintahkan hal-hal itu? Oke. Pertanyaannya itu ya, Bang. Iya. Nah, jadi dalam konteks Matius 28 ayat 18 sampai 20, terutama pada 20 itu ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Konteks daripada ayat ini adalah ajarlah mereka melakukan sesuatu. Jadi apa yang Yesus ajarkan dalam ayat ini? Mengajar orang untuk mentaati ajaran Yesus. Bukan hal-hal yang tadi Bang Juma jelaskan itu. Jadi konteksnya adalah mengajar orang untuk mentaati ajaran Yesus. Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus mengajarkan orang untuk mentaati ajaran Yesus. Ya, itu maksudnya, Bang. Nah, jadi arti gereja tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga mengajar orang hidup menurut ajaran Yesus. Contoh ajaran Yesus yang harus diajarkan: mengasihi Tuhan dan sesama, terus mengampuni orang lain. Itu kan ada dalilnya semua ya, Bang, di Matius 22, 37, 39, Matius 6 ayat 14, yaitu hidup dalam kerendahan hati, terus mencari kerajaan Allah. Nah, itu yang Yesus ajarkan. Yang kedua yang Yesus ajarkan dalam konteks Matius 28, 20 ini adalah pemuritan. Jadi Yesus ingin murid-murid membuat murid baru. Ya, jadi itu yang diajarkan Yesus, supaya Yesus katakan, ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu tentang pemuritan. Bukan hanya percaya saja, tetapi juga belajar bertumbuh melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, janji penyertaan Yesus. Yang perlu kita ajarkan kepada orang lain yang pernah Yesus ajarkan adalah janji penyertaannya Yesus. Janji penyertaan Yesus. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia adalah Allah Immanuel. Jadi artinya Yesus tidak meninggalkan gereja, Dia menyertai melalui Roh Kudus. Penyertaan itu berlangsung sampai akhir zaman. Jadi kesimpulannya, Matius 28:20 itu Yesus mengajarkan gereja harus mengajar semua orang melakukan ajaran Yesus. Yang kedua, memuridkan orang percaya. Yang ketiga, hidup mentaati firman.
Yang keempat, percaya bahwa Yesus menyertai gereja sampai akhir zaman. Itu konteksnya, Bang. Kalau masalah yang tadi Abang tanya itu nggak sesuai konteks sih. Saya nggak menjawabnya. Gitu, Bang Juma. Oke, baik. Seketika semua ajaran Yesus itu dikumpulkan nih. Ketika Yesus melakukan penginjilan bersama dengan orang-orang Yahudi, murid-muridnya. Kita kumpul dari A sampai Z. Adakah dari semua ajaran Yesus sebelum penyaliban ini akan nampak orang yang mempraktekkannya menjadi Kristen? Makan babi, tidak bersunat, Natalan, menyembah Yesus. Terus? Ya, itu pertanyaan saya, Bang. Pertanyaannya apa tadi, Bang? Sorry. Kalau seluruh ajaran Yesus dari A sampai Z kita kumpul lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita dalam beragama, apakah kita akan nampak menjadi Kristen ke gereja, hari Minggu, berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, makan babi, Natalan, dan seterusnya? Apakah seperti itu penggambaran dari seluruh perintah Yesus? Maka dari itu kita di gereja sebagai gembala atau pendeta harus mengajarkan bukan soal makanan dan minuman, tapi apa yang diajarkan Yesus. Yesus mau misalnya Yesus punya kerendahan hati, ya kita harus mengajarkan kepada jemaat juga adalah kerendahan hati. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan bukan soal makanan dan minuman. Kalau makanan minuman kan habis dimakan ya masuk ke perut, dibuang ke jambannya, selesai. Tapi yang bermanfaat. Tapi kalau seluruh dikumpulkan ajaran Yesusnya kan artinya Yesus memperlihatkan bagaimana menjadi seorang Yudaism yang taat. Ya, kita harus melakukan perintah yang Yesus berikan. Ada contoh, Bang. Ya. Contoh. Ketika dia mengajarkan tentang penggenapan Taurat. Kalau kau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, perintahnya cungkil. Apakah Kristen sudah melakukan perintah Yesus ini? Ya, maksudnya matanya dicungkil gitu. Iya. Apakah Kristen melakukan itu? Ya, kalau Yesus kan memberikan kesempatan juga. Di mana sih ayatnya itu? Coba kita buka. Yesus mengatakannya di data Matius 5. Nomor 17-nya, jangan kau menyangka aku datang meniadakan, aku datang untuk menggenapi. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari Taurat tidak bisa batal. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kau telah mendengarkan, jangan membunuh. Tetapi aku mengatakan kepadamu, siapa yang marah kepada saudaranya, maka dia akan menempati neraka jahanam. Kamu telah mendengarkan, jangan berzina. Tetapi aku mengatakan kepadamu, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina dalam hatinya. Maka matamu cungkillah. Sebab lebih baik satu matamu masuk ke dalam kerajaan langit daripada dua-duanya tapi masuk ke dalam api neraka. Apakah Kristen sudah melaksanakan ini? Mempraktekkan ini? Ya, kalau selama ini nggak ada sih. Cuma kan Tuhan memberikan peringatan-peringatan aja. Maksudnya mencungkil mata. Itu peringatan supaya kita bisa mentaati. Jangan melihat wanita dan mengingininya dalam hati. Itu kan sama perzinahan. Kalau melihat dan mengingini, apa risikonya menurut Yesus? Ya hidup dalam perzinahan. Mengingini, melihat mata dan diapain? mengingini. Hah? Mata diapain? Ya memang ada mata dicungkil. Coba ayatnya di mana? Cungkil. Ayat berapa itu? Nah, sekarang di data nomor 28, Bang, di Matius 5. Sekarang Matius 5, apakah 28. Iya. 28 29. Apakah Kristen mempraktekkan? Tidak. Lalu yang dipraktekkan perintah yang makhluk yang keluar dari kubur malah. Kalau saya mempraktekkan ini, Bang, walaupun nggak gampang ya.
Maka Kasih. jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu orang anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam laut. Ya, Kristen memperhatikan nggak itu, Bang? jadi harus tegas terhadap dosa. Ayat 29 memakai bahasa yang sangat kuat, hiperbola, cungkilah matamu. Ini bukan perintah literal untuk melukai diri, tapi cara Yesus menekankan bahwa lebih baik membuang sesuatu yang menjerumuskan kita ke dosa daripada hidup dalam dosa. Jadi itu bukan hiperbola ya. Jadi bahasa. Kalau saya bukan hiper, abangku, karena di situ Yesus mengatakan lebih baik satu matamu masuk ke surga daripada dua-duanya masuk ke neraka. Saking beratnya penggenapan Torah itu. Berat sekali. Tidak sesederhana yang dilakoni saudara kami Kristen hari ini. Nyanyi ke gereja hari Minggu, nyembah Yesus, Natalan. Bukan seperti itu ajaran Yesusnya. Makanya saya katakan ketika ada perintah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini yang mengajarkan segala sesuatu sehingga orang Kristen menjadi Kristen ini siapa? Karena kalau Yesus yang diikuti, cungkil mata, potong tangan. Iya, itu memang Yesus itu, tapi itu cuma bahasa hiperbola supaya kita ini jangan sampai melakukan yang Tuhan peringatkan itu. Nah, Karena berbahaya. kalau melakukan, apa yang harus dilakukan menurut Yesus? Kan melakukan, tapi kan ada Tuhan katakan, akui semua dosa-dosamu, maka Dia yang setia dan adil akan mengampuni. Jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita terus memperbaiki diri. Nah, kalau orang itu masih ini terkait penggenapan, Bang. Ini terkait penggenapan. Penggenapan Yesus dari hukum Taurat itu jangan berkata jahil. Jangan berkata jahil, jangan memandang. Jika ada yang minta kepadamu berjalan 1 mil, jalan 2 mil. Jika ada yang menyakiti kamu, berdoa kepada dia yang menyakiti kamu. Sebab Bapakmu yang di surga adalah menginginkan engkau sempurna sebagaimana dia sempurna. Itu penggenapan. Kenapa jadi Kristen malah? Pengajaran Kristen ke gereja, nyanyi-nyanyi, hari Minggu, nyembah Yesus. Itu ajaran siapa itu, Bang? Kan berbeda ajaran Yesus yang asli dengan yang keluar dari kubur ini. Yang di gereja itu harus mengajarkan ini juga, Bang. Apa yang Yesus ajarkan itu kita harus ajarkan juga. Nah, cungkil mata katakan, maksudnya cungkil mata itu hiperbola. Waduh. Ya, jadi bahasa. Jadi maksudnya selama hidup ini masih punya kesempatan untuk kita berubah, memperbaiki diri. Walaupun memang kita udah nggak mau melakukan dosa, tapi dosa yang tanpa sengaja itu masih bisa kita lakukan. Tapi kita mempelajari terus, mengikuti. Ya. Penggenapan Yesusnya yang harus diikuti, Bang. Penggenapan. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Penggenapannya, kau lihat perempuan dan kau ingin dalam hatimu, kau sudah bersinah. Cungkil mata. Nah, maka dari itu Yesus memberikan kesempatan selama kita hidup ini harus memperbaiki diri. Jangan melihat wanita dan mengingininya apalagi udah punya istri. Ya. Kalau masih mengingini juga, menurut Yesus, diapain? Mengingininya juga. Berarti kita harus bertobat dan kita memperbaiki diri sampai kita bisa dan tidak mengingini. Waduh, tidak sesuai, Bang. Itu masih Taurat itu. Ajaran pertobatan itu masih Taurat. Belum penggenapan. Kalau Taurat memperbaiki diri, mendekatkan diri, lalu kemudian bertobat, tidak mengulang lagi perbuatan. Itu penggenapan. Itu Torah. Sekarang ketika digenapi perintah itu, Yesus datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi, melengkapi. Jadi harus lebih sadis ajarannya, karena Yesus sendiri menerangkan itu. Justru itulah muncul ketimpangan ketika ada yang keluar dari kubur mengajarkan, ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, tapi faktanya tidak cungkil mata. Berarti oknum ini beda. Yang keluar dari kubur ini beda. Ya itu tadi kan dibilang hiperbola itu. Hiperbola itu kan maksudnya bahasa yang
yang sangat berbahaya, yang kita harus hati-hati dengan dosa itu, karena akibatnya mata harus dicungkil gitu. Lebih baik mata dicungkil daripada nggak masuk surga, Nah, sekarang dan apakah lebih baik Kristen mengikuti? dicungkil daripada masuk surga. Itu kan Kristen bahasanya. ikuti nggak? Hah? Ya enggak, kalau Kristen masalah ikuti nggak? cungkilnya sih enggak. Cuma masalah perubahan hidupnya ikuti Bang. Sementara Yesus yang tidak diajarkan kalian lakoni, seperti ke gereja, menyembah dirinya, makan babi, tidak bersunat, Natalan, perpuluhan. Itu kan Yesus tidak ajarkan. Yang diajarkan tidak dilakoni, tapi yang tidak diajarkan malah dilakukan. Ya itu. Tapi kalau saya tetap ini, perubahan dalam hidup, perbaikan diri itu harus itu. Iya, kalau itu udah pasti, tapi berubah menuju kepada menegakkan apa yang Yesus katakan menggenapi. Yang digenapi ini harus ditegakkan. Penggenapannya itu sudah sangat jelas. Sekiranya orang Kristen ini benar-benar pengikut, maka setiap hari kami akan melihat pendeta itu dituntun pakai tongkat ke gereja. Jadi gini Bang. Karena di gereja banyak Ya. perempuan menggunakan rok pendek. Jadi arti Pendeta itu ya Bang. melihat. Gimana? Jadi jika matamu yang tadi kan menyesatkan Iya. kau, cungkilah dan buanglah itu. Banyak orang bertanya mengapa perintah ini diikuti secara literal oleh gereja atau orang Kristen. Karena Yesus memakai bahasa kiasan hiperbola. Dalam pengajarannya Yesus sering memakai hiperbola, ungkapan yang sangat kuat untuk menekankan suatu kebenaran. Tujuannya bukan untuk dilakukan secara harafiah, tetapi untuk menekankan keseriusan dosa. Jadi ini loh dosanya serius. Jadi contoh lain hiperbola, unta masuk lubang jarum, ya kan? Gak mungkin kan unta masuk lubang jarum. Itu adalah bahasa hiperbola. Balok di matamu sendiri, itu bahasa hiperbola. Nah, jadi intinya gini Bang, saya jelaskan sebentar. Nah, masalah dosa bukan pada mata, tetapi pada hati. Jadi bukan mata tapi pada hati yang harus diperbaikin. Kalau kita mau tidak berzina lagi, melihat wanita dan tidak mengingini, hati kita yang harus diperbaikin. Hati kita itu yang harus diperbaikin. Bukan mata yang diperbaiki, tapi hati. Walaupun kita perbaiki mata, tapi kalau hati juga enggak genah, tetap juga akan jatuh dalam perzinahan. Maka banyak di luar itu yang ada pria lain, wanita lain, itu karena hatinya yang enggak dibenahin. Jadi masalah dosa itu bukan mata tetapi pada hati. Nah, makna sebenarnya bertindak tegas terhadap dosa. Pesan utama Yesus adalah buang apapun yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Contohnya dalam kehidupan praktis, menjauhi godaan, seperti Yusuf itu kan, di Al-Quran juga ada Yusuf ya, dia menghindari dosa godaan daripada istri Potifar. Lari, meninggalkan, dan tidak lari mendekat, tapi meninggalkan godaan istri Potifar yang menggoda dia, karena dia ingin menggoda Yusuf. Menjauhi godaan, menghindari hal yang memicu dosa, menjaga pikiran dan hati. Itu yang penting, pikiran dan hati. Ya, mata boleh melihat, tapi kita harus kendalikan di pikiran dan hati kita. Jadi perintah cungkil mata dalam Injil Matius 5 ayat 29 tidak diikuti secara literal karena itu adalah bahasa kiasan yang sangat kuat. Yesus sedang menekankan keseriusan dosa. Pesan utamanya adalah bersikap radikal dalam menjauhi dosa, bukan melukai tubuh. Itu Bang. Katanya tadi lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu bahasa hiperbolanya. Itu nanti konteksnya bukan lagi, jadi Bang. menurut Kristen asal percaya Yesus ditebus, mati salib, itu Kristen masuk surga. Asalkan ke gereja nyanyi-nyanyi, makan babi, tidak bersunat, itu sudah masuk surga. Begitu gampangnya di Kristen masuk surga. Tapi kata Yesus lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum. Mana yang betul? Jadi sebenarnya percaya Yesus dan juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, mana yang diperintahkan, jadi yang dilakukan Kristen, yang diperintahkan Tuhan mana?
harusnya orang Kristen lakukan. Bukan, yang mana bukan. itu? Hah? Yang tadi Yang mana jangan yang melihat boleh, melihat wanita boleh, tapi nggak boleh mengingininya dalam hati. Terus jangan membenci kalau saudaramu. kalau Kalau mengingini engkau membenci, apa yang diperintahkan? Cuman teori doang, ya cungkil. Ya tadi kalau begitu liatin aja. Karena maksudnya ternyata itu tadi cungkil itu cuman hiperbola kan? Berarti bisa dong. bukan Bisa cungkil dong. itu berarti itu bahaya, menekankan dosa itu sangat berbahaya. Ya, tapi kalau Sampai harus misalnya perhatikan sampai mencungkil mata itu kan berarti dosa itu sangat tapi berbahaya. kalau ternyata cuman hiperbola doang, tidak ada efeknya, lagu untuk apa? Bukan hiperbola, maksud bahasanya itu bahasa Tadi hiperbola. hiperbola. Ya, bahasanya hiperbola menekankan bahwa dosa itu, perzinahan itu sangat bahaya. Hati-hati di situ. Nah, terus kalau misalnya mereka memandang wanita, akibatnya apa? Kalau nggak cungkil mata, Mengingininya, iya. ya dosa Di berzina. Kristen, dosa Ya, berzina. Bukankah orang dos- Kristen sudah ditebus dosanya di atas salib? ditebus itu kan dosa ininya aja, apa? Dosa, maksudnya hukuman dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa. Bukan dosanya ya, maksudnya kemucilannya atau tidak melakukan perintah Allah itu. Kan Tuhan katakan jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi waktu itu Adam dan Hawa kan makan. Maka mereka jatuh dalam dosa. Nah, yang diwarisin kita sekarang ini, yang kita warisi adalah melanggar perintah Allah itu, bukan dosanya Adam. Nah, sekarang kalau perintah Tuhan jangan makan babi terus makan babi, apakah itu tidak sama? Betul-betul Islam, KTP sudah Islam, jadi sudah bisa mulai sholat, sudah disunat. Belum, Bang. Nah, ini yang bahaya ini. Kapan mau sunat? Kalau pas mau nikah, Enggak, habis syahadat ini besok sunat dong. iya ya. Takut nggak disunat? Enggak. Enggak takut. Tinggal di mana? Di Jawa Barat. Di Tangerang, Bang. Tangerang. Iya. Bisa minta nomor HP-nya Bang Handi, nanti komunikasi dengan Bang Handi. Bisa ya? Bisa. Kau tulis nomorku dulu lah. Kita di belakang layar nanti. Ya. Kita punya rumah sunat gratis di Tangerang Banyuma, ada. Siap. Yang Tulis pakai nomor, Bu. kapak itu ya? Pakai Laskar Beat. Oh, Laskar Beat. Oke, bisa itu. Tulis nomorku, Dek. 0813 Dulu, Bang, tar. Cari itu dulu. 0813 Terus 9233. Terus 7800. 7. Udah, Bang. Ya. Kau WA dulu ke saya, dan kau WA dulu ke saya dulu sebentar. Biar aku percaya. WA sekarang. Iya. Tar dulu, Bang. Ya. Jadi disadatkan aja Banyuma, habis ini kita WA, terus kita kontrol dari belakang layar, terus kemudian sesudah syahadat nggak boleh masuk Islam dulu, terus mau nikah nggak, dikontrol dulu keimanannya. Iya, Sampai di mana dia memeluk Islam, baru boleh menikah sama Muslim. Kalau cuma niat menikah aja nggak boleh lah. Minimal dikasih waktu 3 bulan nyantri dulu. Benar-benar memeluk Islam itu sih. Iya. Oke. Dia tunggu ya dulu dia, Bang. Sudah bisa nggak dia buka kamera? Belum. Belum bisa. Belum bisa dia buka kamera, teman-teman. Silakan yang Oten naik minta permintaan ya, kita lanjut diskusinya setelah ini. Saudara Aliong, Rizky dia. Hah? Udah WA ke dia. Ke saya namanya Rizky. Ya mana ya? Rizky, Islam memang ya.
Iya. KTP-nya maksudnya. Oh bukan ya, siapa sini? Oh, jangan dulu WA ke saya dong, saya tunggu di WA dia. Kebanyakan WA yang lain misalnya wah. Mana sih? Ntar dulu dong. Yang mana nih orangnya nih? Tulis namamu bro. Yang mana? Oh ini nih, yang Jack namanya Jack. Jackmania. Ayo teman-teman yang oten minta permintaan kita diskusi habis ini ya. Yang muslim di ini dulu. Teman-teman non muslim yang mau naik agar nanti buka kamera ya. Kita diskusi. Sudah? Ntar bang. Udah. Dia mau ngirim foto galerinya dulu yang ada di gereja katanya. Siap. Belum bisa. Ini saya minta permintaan buka kamera, belum bisa. Harus turun dulu dia itu. Oh, sudah 1000 emang. Teman-teman netizen nggak apa-apa, orang minta disyaratkan. Mumpung KTP-nya Islam, dia kan mau bertobat. Alangkah dosanya Bang Juma, kita semua di sini orang memeluk Islam itu ditahan. Tapi ini nggak secara formal diberikan sertifikat. Tapi kita pantau dari belakang nanti. Yang penting bisa komunikasi, apalagi masih di Tangerang, masih di wilayah dekat lah dari pantauan. Benar. Api gitu kan. Nah, itu. Berdosa lah kita ini kalau ada orang mau bertobat kembali ke Islam terus kita tolak kan gitu ya Bang Juma ya. Benar. Nah, itu. Bukan kembali ke Islam, memang dia nggak pernah Islam kan dah. Oh gitu. Iya. Nggak pernah Islam dia. Ntar habis inilah selesai dia turun kita serahkan ke bagian lapangan. Ada Ustaz Alif nanti dia benar nggak mau belajar nanti dimasukkan di Zoom tiap malam tuh ada kajian kepada para mualaf. Ada Ustadz kok yang nanti yang bimbing dia. Yang penting sudah ada nomornya kan? Iya ada udah. Bapaknya Islam, ibunya Kristen. Iya. Oh ini ada fotonya nih dikirim ke saya nih. Kirim ke saya Bang Andi. Coba aku kirim ke Bang Juma ya. Itu udah. Ini yang mana dia ini di sini? Kayaknya yang gede badannya yang baju putih kali ya. Yang perempuan ini bukan? Bukan. Yang depan yang gede badannya nih kayaknya Pit. Tar dulu. Tunggu anaknya dulu. Habis itu syaratkan turun deh. Udah naik udah selesai. Dah. Yang mana orang kamu itu? Yang baju putih ya? Bukan yang paling belakang itu. Yang belakang mana? Itu ada yang paling belakang yang baju putih. Paling belakang baju putih. Oh ya udah. Ya pakai topi. KTP-nya ada kan? Tidak dikasih. Islam kan percuma KTP-nya. Udahlah syaratkan aja nanti Manyo baru turun. Nanti kita Oke, pantau dari. baik, siap. Oke, baik. Nanti terkait sunatnya dikoordinasikan ya, Saudara Aliong ya. Iya bang. Sakit nggak bang disunat itu? Enggak sakit. Seminggu udah siap. semua. 3 hari udah bisa main futsal. Oh iya. Iya. Nggak ada ini kan penyakit gula nggak ada. Nggak ada. Asam urat Nggak ada. oke. Aman Aja berarti. turun dulu bisa one cam itu. Turun dulu keluar TikTok baru masuk lagi. Bisa one cam Iya, udah itu. turun baru naik lagi. Oke. Kita tunggu ya.
Iya bang. Ya. Oke, silakan. Turun, habis itu keluar TikTok, baru naik lagi ke sini. Putus separuh katanya. Yang penting disyaratkan dulu, nanya kan mau belajar tuh ya. Kita pantau nanti teman-teman. Siap. Baik. Pak Sekjen naik nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gurunda. Assalamualaikum sahabatku semuanya Bang. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi kan ada informasi disuruh naik tadi makanya aku neken. Mohon maaf Gurunda. Iya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Tadi kesal aja. Ada loloskan pendeta yang biasa yang kita temani di YouTube itu bermanja-manja. Waduh, ampun saya kalau cuman doktrin, dogma, ngeye pandai melilit lidah, meninggalkan materi yang sesungguhnya. Ada aja caranya ngeles kalau ditanya. Sekarang katanya Matius 5 itu hiperbola. Jadi kalau ada yang memandang wanita dan ingini cukup bertobat. Lah jadi buat apa Yesus mengatakan cungkil matamu? Itu hiperbola aja katanya. Aduh, gimana ceritanya? Kita mau tegasin, ndak enak, orangnya baik begitu. Sudah lama kita sama-sama di Komal. Dinaikkan pula tuh. Siapa Gurunda? Bom-bom. Yang mana ya? Tadi udah mana tadi? Oh ya. Mana dia tadi Bang? Belum ya? Belum minta permintaan ya? Siapa namanya tadi teman-teman? Aliong. Belum ada nih Aliong. Mana Aliong? Aliong? Ini permintaannya Cepet, banyak Aliong. banget ini. Ada 40. Gimana? Aku juga Aliong baru mana balik nih. Aliong mana Aliong? Muslim tolong dibatalin dulu dong biar enggak sulit naikinnya nih. Pusing gua. Mana nih? Belum ada nih Aliong. Belum ada Aliong. Belum. Aku telepon dulu deh, Bang. Oh, bentar Bang katanya. Cepetan. Minta maaf Gurunda baru bisa monitor karena habis perjalanan luar kota Gurunda. Mohon maaf Gurunda. Baru sampai rumah ini. Apa, Dek. Siap. Gak apa-apa. Syukron abangku, Masya Allah, barakallahu fikum yang sudah follow kita semua di atas. Saya doakan antum semua diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah. Mana dia Aliong nih? Udah aku telepon barusan. Iya katanya. Lu kalau udah disadatin Banyuma terus lu ngeprank ya selesai lu ya sama gua. Ya udah tuh, udah bisa on cam tuh dia. On cam dulu, udah. Buka camnya. Aliong. Iya bentar bang. Pakai baju tapi Iya pakai nih. lu Tangerang mana? Tangerang kota, kabupaten? Tangerang Kabupaten bang. Oh ya gampang lah. Ada nanti yang hubungi rumah sunat Tangerang. Iya. Oh ya udah. Naikkan ke atas berdua sama Banyuma, gimana caranya ya? Besar. Nggak bisa, nggak bisa. Udah gini aja. Sendiri dia. Ayo. Nah, oke. Iya bang. Ini serius mau Islam syahadat kan? Serius? Alhamdulillah. Orang tua dua-duanya sudah nggak ada. Nggak ada bang. Kapan terakhir makan babi? Udah lama. Kapan itu? Semenjak saya kenal pacar saya udah enggak. Enak emang daging babinya. Enak sih. Tapi sekarang enggak. Enak itu sekarang enggak. Oke, mungkin dibutuhkan kali Ustadz Alif atau siapa gini untuk doakan
sekali kita mengislamkan kita serius meskipun KTP-nya Islam, tapi kita yakin anaknya memang betul-betul hidup ala Kristen gitu. Ustaz Alif ada nggak di bawah? Iya, sekalian doakan beliau istiqamah dan bisa menikah segera, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi memang yakin ya masuk Islam itu jalan yang jadi pilihan. Yakin. Alhamdulillah. Bukan karena hanya ingin wanitanya. Bukanlah. Mungkin karena wanitanya begitu cantik sampai akidah harus dibuang. Enggak. Enggak. Ini pacarnya monitor enggak nih? Enggak ada, Bang. Jam segini udah tidur dia. Tapi sudah pernah mengungkapkan kalau mau masuk Islam gitu. Pernah. Oh. Beliau senang lah berarti. Ya nggak tahu senang nggak tahu enggak sih. Tapi sudah yakin memang Islam benar kan ya? Benar. Kenapa kemarin saat ayah hidup enggak sama-sama ayah lakoni ajaran Islam? Nggak tahu juga sih, Bang, nggak pernah belajar tentang agama. Enggak. Ayah gimana? Enggak sholat memang? Kalau saya sering sholat, kalau ibu mah sering ke gereja. Tapi tetap serumah. Serumah, iya serumah. Jadi kalau Natal bapak ikutan. Enggak. Kalau Bro, Idul Fitri ibu ikutan. Bro, selama hidup lu pernah sholat nggak? Belum pernah. Oh, nggak pernah sholat dia banyak. Ya udah. Dia nggak pernah sholat. Tapi kalau sudah syahadat ini sholat dan puasa ya. Iya. Ikhlas. Ikhlas, Bang. Alhamdulillah. Tapi kulupnya nanti dibuang itu ikhlas. Apanya? Kulupnya dibuang. Ikhlas. Simpan aja kulupnya, bekas kulupnya jadikan jimat. Jimat apa? Jimat. Ustaz Alif ada monitor? Ustadz Alif di roomnya Ustadz Arif, Gurunda. Gimana? Saya telepon? Iya boleh Dinda. Siap, saya telepon. Karena masih banyak oten di bawah, ada beberapa oten yang menunggu antrian nih, mau syahadat juga. Ada Tarong Hitam, ada Jakri, ada Marahai, ada Del, ada di bawah Ustaz Alif. Ada beberapa oten di bawah yang sedang menunggu untuk kita syahadatkan. Bergiliran ya, ganti-gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Liv. Halo. Halo. Monitor. Cek. Assalamualaikum. Alif nggak suara nih. Ustaz, Halo, assalamualaikum. Kok nggak ada suaranya ya? ya udah ada. Ustadz Alif, aku telepon udah di sini. Lanjut. Aku pakai telepon, telat teleponnya. Sinyalnya lebih cepat daripada sinyalku. Bentar, dari tadi pakai mic nggak ada suaranya. Aduh, gimana sih? Rekoman. Lanjut, aku monitor di bawah tadi. Iya, oke, kita proses syahadat langsung ya. Ada ini udah siap syahadat, udah siap diislamkan, udah siap mengikuti perintah-perintah Allah dan juga Nabi Muhammad untuk melakukannya sebagai seorang muslim.
termasuk sunat, sholat, puasa, ya. Dan yang terpenting jangan mendekati pacarnya sebelum menikah. Ngobrol-ngobrol boleh, tapi melakukan hal yang lebih jauh itu nggak boleh, ya. Ya. Baik, konsentrasi, satu tangan yang kanan seperti ini, seperti saya. Begini. Iya. Betul-betul husuk ya, kita konsentrasi, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha lagi Pengasih dan Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Selamat ya, Dek. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini kita doakan dulu, kita aminkan semua doa yang dilantunkan oleh Ustadz kita. Nanti diaminkan ya, Ade Aliong. Nama lengkapnya siapa sih, nama sebenarnya? Nama lengkapnya Alpis Zakaria. Alpis? Ya. Kayak merek HP, bagus namanya. Aminkan aja setelah Ustadz kita berdoa, kita aminkan sama-sama, oke? Ya Bang. Oke, baik, silakan Dinda Liv. Oke, baik, terima kasih Gurunda dan semuanya ikhwan fillah ya. Kita berdoa bermunajat kepada Allah sejenak dari saudara kita yang kembali ke dalam ajaran Islam, menjadi seorang muslim. Mohon bantu aminkan terutama yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena doa kami mewakili ya permintaan juga dari saudara-saudara kita semua, kan gitu, bantu aminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin para guru semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, memberikan petunjuk dan hidayah kepada saudara-saudari kami ya Allah, terutama pada malam hari ini ya Allah, saudara kami mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka. Banyak di antara kami, saudara-saudara kami yang kami cintai, baik itu ayah maupun ibu kami, adik atau kakak kami, atau orang-orang yang kami cintai saat ini masih belum mau menerima kebenaran Islam, masih belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka dimudahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah.
Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jangan Engkau cabut ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terima kasih, berikanlah anugerah kepada kami ya Allah, keturunan, pasangan, anak, cucu ya Allah yang soleh dan solehah ya Allah, yang meneruskan jejak agama para pejuang-pejuang agama Engkau ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkan pendirian kami ya Allah, pendirian guru-guru kami ya Allah, pendirian para pejuang Islam ya Allah, pendirian para penegak kalimah la ilaha illallah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah, kuatkan mereka ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah, juga kaum-kaum hasad dan juga orang-orang munafik yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah. Kuatkan pendirian para pejuang agama Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Mungkin saat ini kalau dari masalah doa saya cukupkan. Selanjutnya tausiah, pandangan, pendapat dan sebagainya silahkan dari para guru yang lain. Terima kasih. Izin dulu ya, karena di sini saya undang tamu kita, AA Jenggala ini. Beliau adalah rumah sunat di Tangerang. Jadi beliau nanti yang koordinir di belakang layar. Silakan Bang AA mengenai sunatnya Bang AA. Kemute A. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan guru-guru semuanya. Aliong, namanya siapa Aliong? Nama asli Iya. Alpis Jakaria Bang. Tinggalnya di Tangerang, di mananya? di Taman Adiasa Bang, dekat stasiun Tiga Raksa. Adiasa tuh Tiga Raksa ya. Ini nih, mau sunat ya, mau hitan ya? Iya. Ya kalau memang seperti itu nanti insya Allah saya komunikasikan sama tim, nanti via Japri aja ya biar enak komunikasinya. Iya Bang, siap. Nanti biar dijadwalkan kira-kira kapan, info selanjutnya via Japri aja ya biar enak. Iya. Nanti ke Bang Handi aja ya. Nanti saya kasih nomornya dia ke antum. Siap. Oke, selesai. Bang Handi, Ya. nanti jangan lupa dikasihkan ke Julius, karena Julius itu nanti yang akan setor datanya ke saya nanti kan. Sertifikat dulu kok. Ya, sertifikatnya kan dibuat Julius. Nah, per bulan itu Bang Julius itu setor sertifikat ke saya. Jadi biar saya pegang semuanya gitu, termasuk nomor HP-nya beliau juga gitu ya Bang Handi ya. Iya. Oke, thank you. Lanjut, Gurunda, lanjut. Assalamualaikum Kang Kian Santang, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sekalinya pulang umroh ini Akang ini makin ganteng aja, bercahaya kali wajahnya ya. Oh iya, sedikit ini Gurunda, kita mau sounding ke tempat Pak Desma yang kemarin terdampar di Jakarta itu. Saya beserta Bang Alip, Ustadz Alip, mau ke tempat beliau Gurunda, penyerahan yang kemarin. Jangan panggil aku Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Titip salam sama beliau. Teman-teman sekalian. Ya. Jadi adik ini habis ini seperti biasa ya,
nanti mandi, terus habis itu belajar sholat pelan-pelan, belajar mengaji, ya, baca Quran. Nanti jadi ustadz, iya kan? Iya, Bang. Biar Amin. bimbing istrinya nanti. Jadi ustadz nanti, bimbing istrinya. Biar anak-anaknya menjadi anak yang soleh, kan gitu. Jangan lagi makan yang tadi, yang makan babi itu haram itu. Gak boleh. Ya, Bang. Di Ya. agamanya yang kemarin juga Yesus mengharamkan itu. Di dalam Matius 5:19 itu nggak boleh makan babi. Oke? Ya. Mungkin sebelum kita rehat ada yang ingin ditanyakan barangkali? Udah kayaknya cukup Bang Joma. Ini kita turun semua lagi kembali normal diskusi. Boleh. Antri banyak nih di bawah. Oke. Iya. Oke. Kita selesaikan di belakang layar nanti ya. Izin turun Gurunda Oke. semuanya. Oke, lanjut Iya, semuanya. makasih, Makasih. Bang. Jenggala, Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin Gurunda mau langsung OTW Gurunda. Izin tuh Oh iya. semuanya. Hati-hati di jalan. Siap, Hati-hati. siap. Oke, buat semuanya syukron jazakallahu khairan kasiron, buat Bang Along istiqomah ya, Bang Along ya. Oke. Iya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, izin turun juga Gurunda. Harus meneruskan perjalanan mencebut kitab suci. Iya. Oke, semuanya. Hati-hati di jalan. Ayah dan semua ya. Terima Semangat kasih. terus. Siap, Ustaz baik, Arif. baik semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi